Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang salah satu rem yang ada di sepeda motor, yaitu rem CBS. Nah, rem CBS sendiri singkatan dari Combi Brake System. Seperti apa dan bagaimana cara perawatan dari rem CBS ini akan kita jelaskan di video berikut ini. CBS atau Combi Brake System ini adalah salah satu rem yang ada di sepeda motor Honda. Sebenarnya rem CBS ini adalah salah satu rem yang ada di sepeda motor. Nah, CBS sendiri adalah salah satu pengembangan dari sistem rem cakram seperti itu. Nah, seperti apa rem CBS itu? Nah, baik, berikut ini ada gambar pengoperasian rem yang ada di sepeda motor. Di gambar yang paling atas ini, ketika sepeda motor ini direm menggunakan rem belakang, maka hasilnya adalah jarak pengereman menjadi panjang. Kemudian ketika rem belakang ini ditekan secara mendadak, maka bisa berakibat sepeda motor menjadi oleng dan terjadi sliding pada roda belakang. Kemudian ketika sepeda motor itu direm menggunakan rem depan, maka jarak pengeremannya lebih pendek daripada rem belakang. Akan tetapi ketika rem depan ini digunakan secara mendadak, biasanya sepeda motor akan menjadi terpelanting dan beban yang ada di seluruh kendaraan itu akan tertumpu pada roda bagian depan. Nah, kemudian jika menggunakan kombinasi antara rem depan dan rem belakang, maka hasilnya adalah jarak pengereman menjadi lebih sedikit dan keamanan lebih terjaga. Nah, rem CBS sendiri adalah teknologi sistem pengereman yang ada di sepeda motor Honda yang menggabungkan antara roda depan dan roda belakang secara bersamaan. Jadi di sini ada roda belakang, ini roda depan. Adapun rem depan menggunakan tuas sendiri dan rem belakang juga ada tuas sendiri. Akan tetapi dengan adanya CBS, nanti rem depan dan rem belakang ini akan dikombinasikan dengan mekanisme tertentu. Nah, fungsi dari rem CBS sendiri adalah untuk memperpendek jarak berhenti ketika melakukan pengereman dengan cara mengkombinasikan antara rem belakang dan rem depan. Nah, pengkombinasian ini dilakukan dengan menekan salah satu rem saja, yaitu dengan menekan rem belakang, sehingga ketika pengemudi itu menekan rem atau menekan tuas rem belakang, maka secara otomatis rem bagian depan juga akan ikut beroperasi. Jadi inti dari rem CBS adalah pengereman ganda. Artinya ketika dilakukan pengereman rem belakang, maka secara otomatis rem depan juga akan bekerja seperti itu. Kemudian apa kelebihan dari sistem rem CBS ini dibandingkan dengan rem cakram atau rem tromol biasa? Yang pertama adalah keamanan yang lebih dalam hal pengereman, baik rem depan dan rem belakang. Kemudian dalam kecepatan tinggi, pengereman lebih stabil dibandingkan dengan rem cakram maupun rem tromol atau rem belakang sepeda motor. Kemudian yang ketiga adalah tekanan yang ada di pedal rem bisa dimaksimalkan. Yang terakhir adalah mudah dalam pengoperasian, karena hanya dengan menekan satu tuas rem saja, maka rem belakang dan rem depan bisa aktif secara bersamaan. Adapun kekurangan atau kelemahan dari rem CBS sendiri adalah kampas rem depan menjadi lebih cepat aus. Kenapa? Karena sering dipakai ketika kita melakukan pengereman pada roda belakang secara dalam, maka roda depan juga akan ikut
beroperasi atau ikut ngerem, sehingga kampas dari rem depan ini menjadi lebih cepat aus. Kemudian penyetelan rem menjadi lebih banyak karena di sini dilakukan penyetelan rem CBS. Dan yang terakhir adalah kemungkinan rem depan aktif duluan bisa menyebabkan roda depan mengunci sehingga motor bisa tergelincir. Nah, komponen dari rem CBS sebenarnya hampir sama dengan komponen pada rem cakram. Hanya saja bisa kita amati perbedaannya, yaitu terletak pada 3 komponen utama dari sistem rem CBS sendiri. Yang pertama adalah equalizer yang terletak di handle sebelah kiri atau di rem belakang. Kemudian ada knocker, ini letaknya di setang sebelah kanan atau di rem depan, di bawahnya ya ada knocker. Kemudian antara equalizer dan knocker dihubungkan dengan suatu kabel yang bernama kabel penghubung ini ya, yang menghubungkan antara knocker dengan equalizer. Nah, pertama adalah equalizer. Komponen equalizer ini yang berada di setang sebelah kiri di bawah rem belakang berfungsi untuk menarik rem belakang dan menarik rem depan. Nah, equalizer ini terhubung dengan kabel rem belakang dan depan. Ini kabel penghubungnya, dan ini adalah equalizer. Ini kabel rem belakang dan ini adalah kabel rem depan. Nah, ini adalah mekanisme yang nanti mengaktifkan rem CBS itu sendiri. Komponen berikutnya adalah knocker joint. Jadi knocker joint itu ini knocker itu adalah tuas rem. Ini knocker tuas rem dan ini adalah knocker joint. Letaknya ada di setang sebelah kanan ya, di bawah dari rem depan. Berikutnya adalah kabel penghubung. Kabel penghubung ini adalah kabel yang menghubungkan antara knocker joint dengan equalizer. Ini gambar dari kabel penghubung. Nah, cara kerja dari rem CBS sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika rem depan ditekan, rem depan itu adalah di setang sebelah kanan. Ketika rem depan ini ditekan, dia akan mendorong knocker ini ya, pin knocker ya, ini pin knocker yang biru ini, dia di bawahnya adalah pin knocker, sedangkan yang warna hijau ini adalah knocker joint ya. Ketika rem depan ditekan ke bawah, pin knocker atau yang warna biru ini dia akan terdorong ke sebelah kiri. Akan tetapi knocker joint yang warnanya hijau ini dia akan tetap diam di tempat, karena di sini ada lubang, ada space ya, jarak untuk lewatnya pin knocker bergeser ke sebelah kiri, sehingga ketika rem depan ini ditekan maka yang aktif hanyalah rem depan saja, sedangkan rem belakang tidak ikut aktif karena equalizer dan kabel penghubung ini tidak dihubungkan dengan pin knocker ketika dia bergerak ke sebelah kiri. Ya, ini adalah gambarnya. Ketika rem depan ditekan, maka pin knocker yang terhubung dengan yang warna biru ini dia bergerak ke sebelah kiri, sedangkan knocker jointnya dia diam di tempat, sehingga tidak menggerakkan equalizer dan menggerakkan rem belakang, sehingga hanya rem depan saja yang aktif. Nah, berikutnya ketika rem belakang atau di setang sebelah kiri ini ditekan setengah,
belum ditekan penuh ya, ditekan setengah, maka equalizer ini akan ikut tertarik karena di sini equalizer dihubungkan dengan tuas rem belakang, sehingga equalizer ini akan ikut tertarik ke sebelah kiri. Akan tetapi karena hanya ditekan sebagian, maka dia juga akan bergerak sebagian, sehingga kabel yang tertarik hanyalah kabel dari rem belakang saja. Sedangkan kabel rem depan, kabel penghubung ya, yang menghubungkan antara equalizer dengan knocker joint, dia belum ikut tertarik, sehingga posisi dari knocker joint masih tetap diam, belum bergerak ke sebelah kiri. Sehingga ketika rem belakang ditekan separuh atau ditekan sebagian, hanya rem belakang saja yang aktif. Nah, berikutnya ketika rem belakang ini semakin ditekan, ini ditekan penuh ya, maka equalizer juga akan semakin ikut terdorong ke sebelah kiri, sehingga pada rem belakang ini akan semakin ditekan, ini ya, dia akan semakin ditekan, dan rem depan yang terhubung oleh kabel penghubung ini kabel penghubung ya, dia akan aktif, dia akan ikut tertarik oleh equalizer ini, sehingga di sini knocker joint akan ikut ketarik ke sebelah kiri. Dengan tertariknya knocker joint yang warna hijau ini ke sebelah kiri, maka knocker joint ini juga akan ikut menarik pin knocker yang juga akan menarik tuas rem depan bawah ya. Ini karena ini yang hijau ini knocker joint ini menarik ke sebelah kiri, maka pin knocker ini akan ikut tertarik ke sebelah kiri, sehingga dia akan ikut tertarik dan rem depan pun akan aktif. Sehingga ketika tuas rem belakang ditekan penuh, rem belakang akan semakin bekerja dan rem depan juga akan ikut bekerja. Kenapa? Karena equalizer menarik kabel penghubung menarik knocker joint, dan knocker joint juga akan menarik pin knocker ke sebelah kiri dan mengakibatkan piston ini terdorong, sehingga rem depan akan ikut bekerja. Ya, ini adalah gambaran dari equalizer. Di sini ada rem belakang ya, dia akan aktif. Ini ketika rem belakang ditekan setengah, sedangkan rem depannya belum ikut bekerja karena knocker joint dia belum menarik pin knocker ya di sebelah sini yang terhubung dengan knocker ini, dia posisinya masih lurus. Nah, ketika rem belakang ini sudah ditekan penuh, maka hasilnya adalah seperti ini. Knocker joint akan menarik pin knocker sehingga rem depan akan ikut bekerja. Ini posisi equalizernya juga semakin tertarik ke sebelah kanan karena gambarnya di sebelah sini. Ya, di sini adalah gambar dari knocker. Ini salah satu perawatan pada rem CBS. Perawatan yang pertama adalah memposisikan knocker pin harus berada di tengah-tengah. Ya, sebelum masuk ke perawatan, terlebih dahulu saya jelaskan tadi ya, bahwa yang warna merah ini adalah knocker dan yang warna hijau ini adalah knocker pin. Nah, knocker inilah yang akan menarik knocker pin ketika rem belakang ditekan penuh, sehingga knocker pin akan menarik knocker yang mengakibatkan rem depan ikut bekerja. Nah, untuk penyetelan rem CBS sendiri atau perawatan rem CBS ya, yang pertama adalah memposisikan knocker pin berada di tengah-tengah. Normalnya knocker pin ini harus berada di ujung. Akan tetapi untuk perawatan yang pertama atau penyetelan pertama adalah memposisikan knocker pin berada di tengah-tengah dengan cara memutar lock nut ini ya.
dengan cara memutar lock nut. Ini adalah penguncinya, ini dikedorkan dulu, kemudian ini bautnya baru diputar. Yang kedua adalah menyetel jarak main bebas rem belakang sebesar 10-20 mm. Free play atau jarak main bebas ini bisa diukur dengan penggaris, dengan meletakkan penggaris di sebelah stang dan sini, kemudian kita ukur jarak main bebas atau spalnya adalah 10-20 mm. Cara nyetelnya adalah dengan memutar sini ya, bautnya di roda belakang. Langkah yang ketiga adalah memposisikan kembali knocker pin ke posisi semula, yaitu di ujung. Yang tadinya di tengah kemudian diposisikan kembali ke sebelah ujung dengan cara memutar lock nut ini ya, memutar lock nut kemudian dikencangkan bautnya. Yang terakhir adalah posisi knocker dengan master cylinder harus bersentuhan dan tidak ada jarak walaupun 1 mm antara knocker dengan master cylinder. Ini bisa diukur dengan menggunakan filler gauge. Ya, untuk cara penyetelan dari rem CBS agar lebih jelas, mari kita lihat video praktek dari penyetelan rem CBS. Langkah pertama adalah longgarkan mur pengunci dan setel kabel penghubung dan tidak ada jarak main bebas antara knocker pin dan knocker join. Selanjutnya pastikan tidak ada celah pada knocker dengan cek menggunakan filler gauge. Berikutnya kita kencangkan kembali mur pengunci dengan torsi 6,4 Nm dan kita setel rem belakang untuk menyetel jarak main bebas handle rem belakang. Jarak main bebas handle rem belakang yaitu 10-20 mm. Langkah berikutnya adalah kita mengecek kinerja rem parkir ketika digunakan dan roda belakang tidak bisa berputar, sedangkan roda depan bisa berputar. Berikutnya cek kinerja rem dengan menekan handle rem sebelah kiri, roda belakang dan depan tidak bisa berputar. Demikian video tentang cara kerja rem CBS, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.